Halo Mabis, selamat datang di Praktik Lapangan Agribisnis Insiper 2026. Pada kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori di dalam kelas saja, tetapi juga terjun secara langsung ke lapangan untuk memahami setiap tahapan budidaya kelapa sawit hingga proses pengolahannya menjadi crude palm oil atau CPO. Yuk kita ikutin perjalanannya. Tahapan pertama adalah persiapan lahan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengukur lahan dan memasang ajir sebagai titik tanam. Pemancangan ini bertujuan agar jarak tanam seragam sehingga tanaman memperoleh ruang tumbuh yang optimal, memudahkan pemeliharaan, dan meningkatkan efisiensi saat panen nantinya. Setelah lahan siap, proses dilanjutkan ke tahapan pembibitan yang terdiri dari dua tahapan, yaitu pre-nursery dan mid-nursery. Pada pre-nursery sendiri, kecambah ditanam pada media berukuran kecil dan dirawat secara intensif dengan tujuan agar bibit mampu beradaptasi dan membentuk sistem perakaran yang baik pada fase awal pertumbuhan. Setelah berumur sekitar 3 hingga 4 bulan, bibit dipindahkan ke mid-nursery menggunakan polybag yang lebih besar. Pada tahapan ini, bibit dipelihara hingga siap ditanam di lapangan dengan perawatan seperti penyiraman, pemupukan, penyiangan gulma, serta seleksi bibit agar hanya bibit terbaiklah yang digunakan. Selanjutnya adalah pengendalian gulma. Gulma dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena bersaing dalam memperoleh air, unsur hara, dan cahaya matahari. Di lapangan sendiri, pengendalian dilakukan dengan 3 metode. Pertama secara manual menggunakan sabit, kedua secara mekanis menggunakan mesin potong rumput, dan ketiga secara kimia atau chemis dengan menggunakan sprayer untuk aplikasi herbisida pada area yang memerlukan pengendalian lebih efektif. Tahapan berikutnya yaitu pemupukan. Tujuan pemupukan adalah memenuhi kebutuhan unsur hara agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. Di lapangan, kami mempelajari dua metode aplikasi pupuk. Yang pertama adalah aplikasi manual, yaitu dengan sistem circle, tugal, dan tebar. Metode kedua adalah pemupukan mekanis dengan menggunakan fertilizer spreader. Dengan kapasitas sekitar 200 kg, alat ini mampu menyebarkan pupuk secara lebih cepat, merata, dan efisien sehingga sangat efektif digunakan pada areal perkebunan yang luas. Selain pemupukan, dilakukan juga pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Salah satu hama utama adalah kumbang tanduk, yang dimana kumbang tanduk akan menyerang titik tumbuh tanaman muda dengan ciri serangannya yaitu ditandai adanya lubang pada pucuk tanaman dan daun muda yang ketika membuka membentuk pola seperti huruf V atau kipas. Sebelum panen dilakukan, terlebih dahulu dilakukan taksasi panen untuk menentukan angka kerapatan panen atau AKP. Proses panen dilakukan dengan menggunakan dodos untuk tanaman yang masih rendah. Setelah tandan dipotong, buah dikumpulkan dan diangkut menggunakan dua metode. Yang pertama dengan menggunakan angkong untuk pengangkutan manual, serta transporter untuk membawa hasil panen menuju tempat pengumpulan hasil. Selanjutnya, tandan buah segar dilakukan penimbangan guna mengetahui total produksi yang diperoleh. Setelah itu, buah dimuat menggunakan crane grabber ke dalam truk agar proses pemindahan menuju pabrik berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien. Pada pengolahan CPO sendiri, terdapat beberapa stasiun, yaitu stasiun grading untuk memilih kualitas buah yang baik. Setelah itu, masuk ke stasiun penimbangan untuk menghitung bobot TBS. Selanjutnya ada stasiun sterilizer, yang dimana stasiun ini mengukus untuk mematikan enzim lipase. Lalu, masuk ke stasiun tracer untuk melepaskan berondolan dari tandannya. Kemudian, masuk ke stasiun digester, yang dimana stasiun ini digunakan untuk melumat berondolan menjadi cake. Setelah itu, masuk ke stasiun press untuk mengepres cake menjadi minyak kasar. Dan yang terakhir yaitu stasiun klarifikasi. Stasiun ini digunakan untuk memisahkan minyak dari air serta kotoran untuk menghasilkan CPO. Selanjutnya yaitu kegiatan manajemen logistik. Pada komunitas karet, setelah karet menjadi rubber smoke sheet, dilakukan proses pengapakan marking dengan berat 113 kg per bal dan disimpan di gudang. Demikian rangkaian kegiatan praktik lapangan agribisnis Insiper 2026. Semoga dari kegiatan-kegiatan ini dijadikan pengalaman yang dapat menambah wawasan, keterampilan, dan pemahaman mengenai di bidang perkebunan. See you semuanya!